Nah, di sini kita akan mulai membuat bentuk ya, mulai membuat bentuk. Mungkin yang paling dasar, yang sederhana dulu, saya mau minta teman-teman nanti bikin gedung. Saya mau tunjukkan dulu gambar gedung yang sederhana. Mungkin ini termasuk sederhana ini. Nah, seperti ini ya. Ini sederhana ya, tapi mungkin bagi yang masih pemula agak sulit. Oke, kita akan buat seperti ini. Caranya bagaimana? Kita akan seleksi objek ini, kita klik ini, dan kita naikkan dulu ke atas sedikit pakai panah ini, panah. Kita naikkan seperti ini sampai dia ada di atas dari grid ya. Di sini ada garis yang warna biru, garis yang warna merah dan warna hijau dan abu-abu ini namanya grid. Nah, kita akan buat objek ini menjadi lebih tinggi dengan menggunakan edit mode. Nah, kita baru mengenal ini yang namanya edit mode. Caranya bagaimana? Caranya kita klik objeknya dan kita lihat di dalam menu di atas kiri ya. Di sini ada tulisannya object mode. Object mode ini kita klik dan kita pilih edit mode. Pilih edit mode. Seperti ini. Oke, atau pilihan yang lain, ini saya kembalikan lagi ke object mode. Atau pilihan yang lain yaitu teman-teman bisa lihat di paling atas di sini ada tulisannya layout dan ada modeling. Kita pilih yang modeling. Maka sama saja dengan tadi, kita sekarang sudah lihat di sini ada objeknya, ada titik-titiknya dan ada warna orange. Ya, di tab modeling. Nah, di sini kita bisa menyeleksi objek ini berdasarkan sub selection. Sub selection yang pertama namanya adalah vertex ya. Saya tuliskan di sini. Vertex titik. Ya, namanya vertex. Vertex itu berupa titik. Jadi kalau kita pilih yang titik-titik yang ada di sudut, itu dia akan berwarna orange. Kalau kita pilih beberapa seperti ini ya, kita drag seperti ini, maka kita akan menyeleksi beberapa titik ya, seperti ini misalnya gini, kita bisa menyeleksi beberapa titik sekaligus. Dan titik ini, ya kalau kita seleksi yang paling atas seperti ini, kita bisa geser ke atas pakai panah, kita geser ke atas seperti ini. Nah, dia akan memanjang ya, tinggi ya. Ini adalah vertex. Yang kedua, itu namanya adalah edge atau garis atau sisinya ya. Tepinya. Nah, garis ini cara menyeleksinya adalah dengan klik di sini ada icon garis ya. Kalau yang titik itu yang vertex yang ini, yang garis itu yang ini. Nah, sama dengan tadi, kalau kita pilih garis, ini garisnya ya, kita bisa juga geser-geser dia ke bawah, seperti ini, pakai ini ya, pakai panah, atau ke atas begini, atau ke sisi-sisi yang lain. Oke, ini contoh saja, saya akan undo ya, kita klik edit undo, supaya dia kembali ke posisi semula. Yang ketiga itu namanya adalah face atau permukaan. Itu atau ini ya, apa namanya, bidang datar ya. Jadi kalau misalnya kita seleksi face, ini yang ketiga ini ya, yang ketiga dari kiri, maka kita bisa menyeleksi ini, sisi-sisinya ini seperti ini. Dan ini sama dengan tadi, kita juga bisa geser-geser begini. Kita juga bisa skala seperti ini. Gitu ya. Jadi ini bisa diatur-atur per bagian.
Oke, saya undo lagi, edit undo, supaya dia kembali ke ukuran semula. Nah, itu tadi mengenal sub selection yang ada di dalam edit mode. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi untuk fasilitas yang ada di dalam edit mode. Yang pertama ada yang namanya memotong. Memotong itu dengan menggunakan Shift plus, Control R ya. Control plus R. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya loop cut. Oke, loop cut dengan menggunakan Control R. Jadi caranya seperti ini, kita klik Control R, kemudian kita arahkan mouse kita ke objek, dan kita akan lihat di situ ada garis yang berwarna kuning. Ya, kalau kita arahkan mouse kita ke objek, di pinggir ya, di pinggir objek ya, bukan di tengah objek, tapi di pinggir objek seperti ini, atau di sini, atau di atas. Nah, jadi kita bisa mengatur arahnya. Kemudian kita bisa mengisikan jumlah dari loop cut-nya ini. Berapa? Misalnya saya mau isikan 3, kita bisa ketik angka 3 di keyboard. Ya, ketik angka 3 di keyboard. Kalau misalnya angka 3 ini salah, ya kita bisa backspace atau kita hapus dengan menggunakan panah ke kiri di keyboard ya. Kemudian kita perbaiki lagi, misalnya jadi hanya 2 saja. Klik angka 2 dan kita klik enter 2 kali ya, enter. Oke, jadi ini adalah memotong atau loop cut. Caranya tadi saya ulangi lagi di sini. Arahkan mouse ke sisi objek, kemudian kita isi atau ketik angka atau scroll mouse ya. Jadi angka ini bisa diganti dengan scroll mouse. Kemudian bisa diklik enter 2 kali atau klik kiri 2 kali. Ya, saya akan ulangi lagi. Ini akan saya undo, edit undo. Kita bisa Control R. Kita bisa klik angka ya, angka langsung di keyboard atau pakai scroll mouse. Nah, kalau pakai scroll mouse itu saat kita dorong ke atas maka dia akan bertambah terus. Saat kita dorong scroll mouse ke bawah maka dia akan berkurang. Kalau sudah setuju ya jumlahnya, kita klik enter 2 kali atau klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, kalau sudah, maka kita sudah punya objek ini terbagi menjadi seperti ini ya, ini 3 bagian. Oke, ini tadi bagaimana cara memotong objek. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ya gambar yang tadi, gambar gedung yang tadi. Ya, tapi tidak usah terlalu mirip lah ya. Kita akan buat jendela-jendela saja di sini. Caranya juga sama dengan yang ini, memotong dulu. Kita akan potong dulu ini ke sisi yang sebelah sini. Ya, misalnya seperti ini. Ctrl R di sini. Kita isikan 2 ya atau scroll ke atas. Klik kiri 2 kali, klik. Oke. Kemudian kita Ctrl R lagi di sini, di sisi sebelah sini ya. Kemudian kita isikan ini 2, kita klik kiri 2 kali. Oke. Kemudian ada lagi fasilitas yang lain, namanya adalah bevel. Bevel itu menggunakan Ctrl plus B. Apa itu bevel? Nah, perhatikan ini ya. Jadi di sini ada garis
garis ini kita seleksi seperti ini. Kalau kita ingin menyeleksi dia berputar, kita bisa gunakan ALT ya, tahan ALT. ALT di keyboard ditahan dan kita klik ini. Maka dia akan berputar seleksinya seperti ini. Ya, tadi untuk namanya itu adalah loop selection. ALT plus klik pada edge. Ya, ini. Kemudian kita akan gunakan bevel. Bevel itu yang tadi saya bilang, Ctrl B. Jadi kita cukup Ctrl B, maka kita akan melakukan yang namanya bevel ya, seperti ini. Jadi itu dibelah, dibuka. Nah, dia sekarang menjadi seperti ini. Saya akan ulangi lagi. Yang pertama kita seleksi yang ini, edge yang ini. Ya, edge ini sambil tahan ALT. Ya, maka dia akan terseleksi berputar. Kemudian kita gunakan lagi Ctrl B. Ctrl B adalah untuk bevel. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Berikutnya, saya akan tambahkan lagi yang namanya adalah extrude. Extrude itu adalah E saja. Hanya E saja ya, jadi mudah sekali. Kita cukup seleksi face, ini face ya, face. Seleksi face ini, tahan shift ya, dua face ini kita seleksi, face. Kemudian kita tekan E itu maka dia akan seperti ini. Kalau kita dorong ke atas, kalau kita dorong ke bawah, maka dia akan keluar seperti ini. Yang kita butuhkan dia masuk ke dalam. Ya, jadi akan masuk seperti jendela. Saya tunjukkan lagi gambar yang tadi. Nah, di sini ada jendela yang masuk ke dalam. Jadi kita bisa lakukan lagi untuk bagian yang lain. Misalnya di sini, ya kita Ctrl R lagi di sini 2 kali. Ctrl R lagi 2 kali, dan kita akan seleksi face yang ini extrude ke dalam, kemudian yang ini extrude ke dalam. Oke, nah teman-teman tadi masih ingat di sini ada fasilitas shadow dan cavity, ini kita bisa nyalakan supaya terlihat lebih bagus ya. Di klik panah, shadow dan cavity. Oke, ini garis ini ya, kita bisa seleksi garis ini, tahan ALT, dia akan berputar atau loop selection. Kemudian kita gunakan ini tadi namanya adalah bevel, Ctrl B, ya kita Ctrl B seperti ini, kita buka ya, dan kita akan seleksi face yang ini saja, kita extrude ya, tekan E. Maka dia akan muncul seperti itu. Ya, seperti halnya ini. Ya, di sini juga gitu, kita seleksi edge yang ini, tahan ALT, Ctrl B, kemudian seleksi face yang ini saja, tekan E untuk extrude. Oke. Nah, ini sudah jadi, sebetulnya belum ya, tapi lumayan lah, ini sudah satu sisi sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita kembali lagi ke layout yang paling kiri ini. Ya, teman-teman, tadi kan masuk ke layout yang, atau tab yang modeling ya. Tab modeling, kita kembali lagi ke tab layout. Maka dia akan kembali ke object mode seperti ini. Oke, sekarang waktunya teman-teman praktek. Praktek buat seperti ini, ya, tidak harus mirip, tapi bentuk gedung ya, gedung. Jadi ada jendela dan ada model-model yang diimprove, boleh diimprove.
Seperti ini kan, ini ada yang bagian yang keluar ya, seperti ini. Boleh dibuat sama atau tidak. Mungkin kalau pengen diletakkan di sini, di bawahnya jendela boleh ya. Ini saya tambahkan lagi Ctrl R di sini, Ctrl R. Pakai face yang ini, kita seleksi, kita extrude. Nah, itu boleh seperti ini misalnya. Ctrl R ya untuk memotong. Kemudian face kita seleksi yang ini, tahan shift, extrude. Itu boleh. Kembalikan lagi ke tab layout. Oke, silakan dicoba, saya tunggu. Saya kasih waktu 10 menit, nanti disimpan filenya dan saya akan cek ya. Oke, saya akan bacakan ini yang bertanya ya. Pak, gimana cara sudutnya jadi tumpul? Oke, yang lain ya saya minta juga terus mengerjakan karena nanti akan dikumpulkan ya. Jadi saya akan melihat hasil dari latihan-latihan hari ini. Nah, bagaimana cara membuat sudut yang tumpul? Misalnya sudut yang mana nih? Misalnya bagian atas ya. Bagian atas ini dia melengkung. Kita bisa menggunakan bevel yang tadi itu. Jadi ini objeknya kita seleksi. Kita masuk ke dalam tab modeling lagi, tab modeling. Oke, tab modeling. Kemudian kita akan seleksi edge ya. Edge itu ini, garis ya. Edge. Nah, bagian mana yang mau kita buat tumpul? Misalnya ya, saya mau seleksi yang sini saja sama sini, tahan shift ya. Dua sudut ini. Dua sudut ini kita seleksi. Kemudian kita gunakan bevel. Tadi masih ingat bevel itu ini. Ctrl B ya, Ctrl B, kita tarik mouse kita dan kita scroll mouse kita. Ya, jadi kalau kita scroll dan kita tarik, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin yang dimaksud seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini hasilnya seperti ini ya. Kalau misalnya yang ingin kita buat tumpul itu yang ini, ya kita seleksi ini, tahan shift. Ini. Ctrl B, bevel ya, Ctrl B. Nah, tadi pertamanya lurus seperti ini, lurus. Kemudian kita scroll di mouse, sehingga dia akan bertambah jumlah garisnya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, tinggal tergantung mau bagian mana yang terlihat tumpul. Kalau misalnya yang terlihat tumpul sisi yang sebelah sini atau atas ini semua, maka kita seleksi semua edge yang ada di sini, Ctrl B, nah itu akan menjadi tumpul seperti itu. Oke, kita kembalikan ke tab layout. Sekali lagi yang belum ada laptop, ya itu bukan urusannya saya juga sih sebetulnya. Jadi yang nggak punya laptop ya silakan diusahakan. Ya nggak perlu tanya gitu ya. Jadi silakan diusahakan. Entah itu pinjem, mungkin tidak hari ini ya, mungkin besok pinjam untuk mengerjakan latihan hari ini. Nanti tetap dikumpulkan. Oke, waktunya 10 menit sudah selesai. Kita lanjut lagi materinya atau masih kurang waktunya? Coba tuliskan di kolom chat yang sudah selesai dan yang belum. Tuliskan di kolom chat ya, saya sudah selesai. Saya masih belum, Pak, gitu. Tuliskan di kolom chat yang sudah selesai siapa, yang belum siapa. Nah, ini dari dia sudah selesai ya, dia Asmi. Yang lain, saya tunggu. Yang lain yang sudah selesai atau belum, tuliskan di kolom chat. Sudah selesai, oke. Baru 4 orang, 5 orang. Mana lagi nih, yang lain nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang yang selesai. Baru 5 orang yang selesai. Ini totalnya berapa orang sih? 66 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang. Yang lain saya tunggu. Yang lain.
Ya, 9 orang. Yang lain belum selesai atau gimana nih? Oke. Ya, jadi yang sudah selesai lumayan banyak ya. Ya, Satria sambil makan ya, nggak apa-apa. Pokoknya fokus ya. Ada yang belum mungkin? Yang belum? Coba tuliskan yang belum. Berapa orang yang belum? Tulis yang belum. Berapa orang yang belum selesai? Sudah semua ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum mana nih yang belum? Oke ya, anggap saja sudah selesai semua. Tapi yang belum silakan lanjut. Nah, saya akan tambahkan lagi. Di sini teman-teman boleh mengimprove ya. Jadi sebagai contoh, misalnya nih, di sini ditambah lagi jendela. Boleh. Gimana caranya? Kita masuk lagi ke tab modeling. Kemudian di sini kita Ctrl R lagi, ya 2 kali. Ya, Ctrl R 2 kali, scroll ya. Ctrl B ya, ini langsung mumpung masih terseleksi, Ctrl B untuk bevel, untuk membuat di sini ada kotak-kotak lagi, kemudian kita seleksi face ya, kita gunakan seleksi face, kita seleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kita tekan E, extrude ke dalam, nah seperti itu, kemudian kita seleksi yang ini, tahan shift ya, Ctrl R, sorry ini Ctrl R di sini, 1, 2, 3, dan seterusnya ini, tahan shift, extrude. Nah, kemudian mungkin yang di atas, ya bagian atas ini kita pengen bikin agak ada temboknya gitu ya. Jadi ada bagian yang masuk di sini, kita seleksi semua, face-nya. Nah, sekarang kita akan gunakan yang namanya insert. Nah, ini ada lagi ya. Ada lagi yang namanya insert. Sesuai dengan namanya, ini shortcut-nya adalah I. Sesuai dengan namanya, insert itu adalah masuk ya. Jadi kalau kita klik I, maka dia akan masuk seperti ini. Nah, itu perhatikan tuh, dia akan masuk. Oke, kemudian kita tekan extrude ya, E tapi bukan ke atas, tapi ke bawah. Sehingga ada seperti lubang. Nah, ini membuat kesan ada pagar. Mungkin di sini mau dikasih ada semacam pintu ya, kita bisa extrude dulu, tekan E. Nah, seperti ini E. Kemudian mungkin di sini ada pintu. Ya, kita bisa Ctrl R dulu di sini. Ctrl R. Kemudian Ctrl B, bevel. Ini kita potong-potong lah ya. Jadi ini kita bisa seleksi face-nya ini yang di sini. Ini saya potong dulu dari sini, potong. Insert. Extrude. Nah, di sini dikasih ini. Gitu ya. Jadi ini boleh silakan diimprove, mau ditambah-tambah apa gitu. Mungkin atapnya miring ya, bisa juga atapnya miring, kita seleksi edge ini. Kita seleksi yang garis yang ada di sini semua.
Kita miringkan begini. Nah, kita miring ke sini. Kalau sudah selesai, kita ke tab layout. Berikutnya kita akan berikan nama objek. Untuk memberikan nama objek itu adalah dengan menggunakan F2. Nama objek atau rename ya. Kita gunakan F2 pada keyboard. Jadi objek ini saat ini namanya adalah cube. Saat ini namanya adalah cube. Kalau kita lihat di dalam scene collection di atas kanan ini, di sini ada 3 objek yaitu kamera, cube, dan light. Ya, kita lihat di sini namanya masih cube. Nah, untuk memberi nama atau merename, mengganti nama, itu kita klik F2 yang ada di keyboard. Seperti ini ya. Kita kasih nama ini gedung misalnya. Oke. Atau teman-teman kalau F2-nya nggak bisa, mungkin karena pakai laptop ya, laptop itu juga bisa sih sebetulnya F2. Tapi ditahan Fn ya, Fn, F2. Nah, tapi kalau bingung, kita bisa klik di sini saja, di scene collection, ini kita double klik saja di sini. Oke, di double klik saja, di sini bisa diganti namanya. Ya. Jadi yang pertama tadi namanya cube seperti ini, double klik di sini, diganti namanya menjadi gedung. Kemudian kita akan simpan ini file ini, file, save, berikan nama latihan, save, berikan nama latihan 2, dan beri nama kalian. Berikan nama kalian, latihan 2, nama kalian, klik save Blender file. Nah, sudah kita simpan. Di sini ada nama filenya di paling atas ya, di pojok paling atas kiri. Latihan 2 nama. Oke ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membuat model mobil low poly yang tadi menjadi target kita hari ini. Ini kira-kira saja ya model mobilnya seperti ini. Teman-teman juga bisa cari referensi di internet ya. Cari di Google, ini sebagai contoh saja misalnya kalau teman-teman cari low poly car dengan kata kunci low poly car, maka akan nemu banyak sekali contoh kendaraan ya atau mobil low poly. Nah, ini seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang agak bagus juga ya. Ini masih low poly ini. Ini low poly juga, ini juga low poly. Tapi kita buat saja yang paling sederhana lah. Anggap saja seperti yang tadi, seperti contoh yang saya kasih tadi. Nah, ini semua low poly. Kalau mau coba dengan kata kunci lain, low poly city atau kota, teman-teman bisa nemu gambar kota dengan jumlah poligon yang sedikit. Seperti ini. Nih ada rumah, ada gedung, ada jalan. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi saran saya teman-teman belajar sambil melihat referensi